Mari kita bersama-sama memberi penghormatan kepada Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Pada pagi hari ini kita berkumpul lagi. Pada yang lalu-lalu saya sudah memberikan beberapa ceramah. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ceramah tentang suka dan duka. Jadi dalam bahasa Pali yang artinya kalau suka ini artinya adalah kebahagiaan dan duka adalah artinya penderitaan. Setiap orang pasti tidak mau mengalami duka. Semua orang ingin suka atau kebahagiaan. Benar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Anda mau suka atau duka? Mau suka. Nah, di dalam ajaran Buddha, Sang Buddha hanya memberikan ajaran 4 kebenaran mulia. Nah, kebenaran mulia yang pertama itu apa? Anda sudah tahu? Kebenaran mulia yang telah yang pertama adalah kebenaran tentang adanya duka atau ada penderitaan. Yang kedua adalah sebabnya. Nah, terus yang ketiga berhentinya duka, dan yang terakhir adalah jalan untuk berhentinya duka. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dulu tentang suka atau kebahagiaan. Sang Buddha juga menjelaskan tentang kebahagiaan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Anda sebagai perumah tangga, Anda pasti mau hidup di dalam keluarga atau di dalam masyarakat atau di dalam komunitas. Anda pasti ingin bahagia atau ingin suka. Nah, kebahagiaan ini ada yang palsu, ada yang asli, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seperti emas atau permata. Banyak mana yang palsu sama yang asli? Banyak yang mana? Emas dah. Yang palsu apa yang asli? Banyak yang palsu. Nah, kebahagiaan juga ada yang palsu, ada yang asli. Sang Buddha juga memberikan tingkatan tentang kebahagiaan. Ada 3 tingkat kebahagiaan yang dijelaskan oleh Buddha. Jadi, yang pertama adalah kebahagiaan dari kesenangan indria. Waktu yang lalu di zaman Buddha ada diskusi antara para biku tentang topiknya tentang kebahagiaan. Nah, di situ para biku bilang, ada yang bilang bahwa menjadi seorang raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, itulah kebahagiaan. Nah, itu ada salah satu biku yang menjawab itu. Terus ada juga makan dengan makan daging, bilang juga itu kebahagiaan. Terus ada yang lain juga. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang Anda bilang? Misalnya, saya mau tanya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, tadi para biku itu bilang bahwa menjadi seorang raja yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, itulah kebahagiaan. Nah, saya mau tanya sama Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebahagiaannya yang bagaimana? Misalnya mau punya rumah di Pik, misalnya. Itu kebahagiaan bukan misalnya? Ya, misalnya. Nah, jadi saya mau tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa Anda?
Misalnya yang mau punya anak, belum punya anak misalnya, ya kebahagiaannya, oh kalau saya nanti punya anak saya bahagia. Coba saya mau tanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, apa sih yang membuat Anda bisa bahagia? Coba apa? Ada yang jawab dulu, baru dilanjutkan. Ya misalnya apa gitu, misalnya bapak-bapak pengen, oh nanti kalau saya punya apa gitu, oh itu nanti saya bahagia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu. Ya jawab aja yang misalnya bapak-bapak dulu dah jawab. Ya, ya itu. Misalnya nanti kalau banyak uang saya jadi bahagia. Nah, itu salah satunya. Terus ibu-ibu gimana? Oh, ibu-ibu biasa, oh nanti kalau anaknya banyak saya bahagia. Apa ibu-ibu? Ibu-ibu apa? Masa nggak ada keinginan? Apa ibu-ibu? Ya jawab apa? Ya sama misalnya kalau banyak hartanya, banyak uangnya nanti saya bahagia. Ya jawabannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda coba renungkan ya. Renungkan. Ketika Anda lulus SMA, terus ya pasti Anda misalnya, oh saya mau ke kuliah, bener nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, terus ketika udah kuliah, apalagi? Saya mau bekerja. Terus bilang lagi, ya nanti kalau saya dapat pekerjaan yang bagus, mendapat upah atau gaji yang tinggi, oh saya nanti bahagia. Benar nggak? Nah, terus udah tuh kecapaian. Misalnya Anda bekerja di perusahaan, gaji dengan misalnya sebulan 20 juta misalnya. Nah, terus ketika itu Anda berpikir lagi nggak? Oh, saya pingin apa lagi? Apa? Iya, misalnya kalau laki-laki, oh ingin mendapatkan istri yang baik, benar nggak? Nah, terus ada lagi ketika udah dapat istri atau suami, nah apalagi keinginan Anda? Anak. Nah, terus apa lagi? Punya rumah yang misalnya dulu masih ngontrak. Nah, waktu bekerja, waktu berjalannya waktu, mudah-mudahan saya kebeli rumah. Benar nggak? Nah, ketika udah 2 tahun, 3 tahun, Anda berpikir lagi apa? Udah dapat rumah. Pengen ruko. Terus apa lagi? Mobil. Iya, dulu misalnya punya mobil cuma apa? Mobil Xenia. Wah, udah kelasnya Anda mulai berubah misalnya. Misalnya ya, ini bukan menyindir. Misalnya Anda sudah punya Xenia, tapi mungkin karena kehidupan Anda semakin meningkat ekonominya, terus Anda pilih yang apa? Misalnya yang lebih tinggi. Oh, saya Pajero aja sekarang. Nah, terus ketika Pajero juga bilang masih belum cukup. Saya mau Land Cruiser. Nah, jadi itu kebahagiaan apa enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Waktu Anda dapat misalnya lelaki, dapat pasangan yang cantik, baik hati, ya semuanya bagus. Bahagia enggak tuh? Nah, terus tadi misalnya dapat rumah, rumahnya besar, strategis, terus rumahnya juga bagus. Nah, Anda bahagia? Bahagia enggak? Bahagia. Terus Anda tadi misalnya dapat atau punya mobil yang misalnya yang paling bagus. Nah, Anda bahagia. Nah, jadi itu kebahagiaannya ini dari kesenangan indria, bapak-bapak, ibu-ibu, kesenangan indria. Jadi ketika Anda melihat misalnya tadi mobil atau rumah, nah ini kebahagiaannya ini dari
melalui 6 indria. Jadi kalau Anda melihat misalnya rumah atau pasangan suami istri misalnya yang tampan, cantik, atau misalnya Anda memiliki mobil, rumah, dan yang lainnya yang Anda lihat, nah ini kesenangan dari indriawi. Nah terus misalnya Anda mendengar, misalnya Anda punya sesuatu yang didengar bagus, atau juga Anda membau itu wangi, terus Anda rasakan makanan. Nah terus juga dari sentuhan-sentuhan dan juga kadang dari memori-memori kita. Nah ini dari ke-6 indria ini akan menghasilkan kebahagiaan. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebahagiaan yang dari 6 indria ini sesaat, benar nggak? Coba Anda ketika makan enak, misalnya makan di pik, di mana tuh yang enak? Bertahan berapa lama tuh kebahagiaan waktu Anda makan enak? Sekejap apa 1 jam? Sekejap, ya. Jadi waktu Anda ketika makan terus Anda mengunyah, kunyah, hilang tuh kebahagiaannya atau rasa enaknya. Tapi Anda tidak menyadari, benar nggak? Ketika Anda misalnya makan atau minum yang kata orang enak. Nah waktu Anda makan, ya sekejap rasa enak itu ada. Dan kemudian hilang, benar nggak? Nah jadi yang diajarkan para Buddha adalah tentang duka. Jadi duka ini sebenarnya realita atau kenyataan. Jadi ketika Anda tadi misalnya memiliki mobil, rumah, tapi sekejap berubah. Nah, perubahan ini akan menjadi penderitaan. Buddha dan para Buddha ini mengajarkan adalah 4 kebenaran mulia tentang adanya duka, berhentinya duka, jalan berhentinya duka. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Anda boleh nggak tadi saya tanya Anda bahagia? Saya tanya lagi, Anda boleh nggak bahagia? Boleh. Jadi Sang Buddha juga ini ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Sang Buddha juga pernah berkata bahwa kemiskinan itu adalah juga penderitaan bagi umat awam. Benar nggak? Benar. Jadi bukan Sang Buddha bilang duka Anda nggak boleh bahagia. Bukan. Tapi Sang Buddha memberi apa adanya nih. Jadi ketika Anda memiliki kekayaan atau Anda menikmati kekayaan atau Anda menikmati sesuatu, misalnya Anda makan sekejap, kebahagiaannya atau kesenangannya itu hilang. Nah, jadi ketika itu ada yang namanya fenomena dari kehidupan, adalah yang pertama adalah ini, ketidakkekalan. Jadi ketika Anda tadi misalnya Anda memiliki rumah yang kecil, terus Anda berpikir mau dapat rumah yang besar. Nah waktu Anda berpikir, mungkin waktu yang sebelum Anda punya rumah yang besar, Anda berpikir, oh nanti kalau rumah saya menjadi besar atau rumah saya lebih besar, saya akan bahagia. Tapi apa? Ketika Anda sudah mendapatkan rumahnya atau Anda sudah tinggal di rumah itu, kebahagiaan itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, tapi sesaat. Benar enggak? Nah ini, jadi yang ditemukan Buddha itu realita Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang adanya duka ini. Nah, Sang Buddha juga melihat apa sih sebabnya ini? Nah, sebabnya ini adalah nafsu keinginan. Dan juga Buddha menjelaskan bahwa berhentinya nafsu keinginan adalah kebahagiaan. Jadi terbalik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ketika Anda mengejar kesenangan indriawi, nah itu Anda akan semakin menderita. Tapi ketika Anda bisa berhenti nafsu keinginannya, disitulah akan ada kebahagiaan. Jadi kalau Anda mengejar, nah akan apa? Anda akan menderita. Kenapa? Karena akan terus menjadi budak dari nafsu Anda. Benar nggak?
Misalnya Anda punya baju, ibu-ibu nih, mungkin harganya, mungkin Anda belinya di Tanah Abang, mungkin cuma 50.000. Tapi mungkin belakangan karena kehidupan Anda begitu makin meningkat ekonominya, Anda akhirnya mau lagi nggak tuh ke Tanah Abang? Kemungkinannya enggak. Kenapa? Karena mungkin Tanah Abang macet atau begini begitu. Nah, jadi ketika itu ada perubahan. Nah, Anda tetap masih diikat oleh nafsu keinginan. Benar nggak? Waktu Anda misalnya ibu-ibu tadi punya baju yang 50.000, ketika Anda muncul lagi nafsu keinginan, saya mau yang bagus lagi. Anda beli di mana? Misalnya di Senayan misalnya. Nah, jadi seperti itu. Anda akan dibudaki oleh nafsu keinginan. Nah, di situ Anda akan menjadi terus menderita. Nah, jadi segala sesuatu itu berubah, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika misalnya bapak-bapak atau yang muda gitu punya misalnya handphone. Nah, waktu ketika Anda punya handphone misalnya baru S4, sekarang udah S20. S4 udah nggak zaman. Nah, jadi ketika Anda udah punya S4, tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun, hilang nggak tuh kebahagiaannya? Hilang nggak? Hilang. Kenapa? Karena ada ini, hukum perubahan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Anda sebagai umat awam, Buddha menjelaskan juga bahwa Anda juga jangan dibudaki oleh nafsu. Kenapa? Kalau Anda terus mengejar nafsu keinginan Anda, di situ Anda akan mengalami penderitaan dan penderitaan. Nah, tapi ketika Anda menghilangkan atau Anda berhentikan nafsu keinginan, di situ justru ada kebahagiaan. Terus saya juga akan melanjutkan bahwa yang kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan dari kesenangan indria. Nah, Sang Buddha juga menjelaskan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan dari pengembangan batin. Jadi kayak sekarang bapak-bapak, ibu-ibu melakukan misalnya puja bakti, melakukan dana, melakukan sila, Anda bahagia apa enggak? Bahagia enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ketika Anda berdana, Anda bahagia enggak? Misalnya tadi pagi Anda berdana makanan pagi kepada 2 bante. Anda bahagia enggak tuh tadi? Bahagia enggak? Bahagia. Nah, jadi ada kebahagiaannya itu dari pengembangan batin. Jadi ketika Anda berdana, terus ketika Anda melakukan kebajikan yang lain, misalnya seperti menjalankan moralitas atau juga bermeditasi, nah ini juga akan timbul kebahagiaan. Ini jauh lebih baik dibanding kebahagiaan yang dari kesenangan indriawi. Jadi Anda sebagai umat Buddha, Anda menjalankan moralitas, Anda melakukan kedermawanan atau Anda berdana, terus juga Anda bermeditasi, ini akan muncul kebahagiaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tiap hari meditasi berapa jam atau berapa menit tiap hari? Berapa hari? Berapa tiap hari Anda berapa jam? Berapa menit? Bukan jam. Atau berapa kali? Waktu yang lalu ada ODM udah 8 hari yang lalu tuh. Anda terusin nggak peserta yang ODM? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Masih ya? Nah, ada nggak kebahagiaan dari meditasinya itu? Ada. Apa yang didapat dari kebahagiaannya itu? Apa kok Chris? Saya ingat namanya Chris. Apa kebahagiaan dari meditasi? Ya, ketenangan lah ya. Ya, jadi di dalam kita praktek pengembangan batin akan muncul kebahagiaan.
Nah tadi Ko Kris bilang ada kedamaian atau ada kebahagiaan. Jadi yang kedua ini lebih baik dibanding kebahagiaan dari kesenangan indriawi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar sana, benar nggak? Mereka ini masih mengejar kesenangan indriawi, benar? Orang-orang yang minggu yang lalu pada ODM, tapi di luar sana orang-orang mungkin pada ke mall atau mungkin pada nonton atau mungkin jalan-jalan kemana-kemana untuk mencari kesenangan indriawi. Benar? Bahagia? Bahagia. Tapi apa? Sementara. Nah kalau meditasi ini, dia ini awal kali mungkin beberapa orang akan merasakan ya kesakitan, kesulitan. Tapi belakangan meditasi ini akan memperoleh banyak kebahagiaan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dengan kita mengembangkan batin dengan melalui meditasi, di situ akan kita menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini bukan di luar, kebahagiaan ini ada di dalam. Jadi ketika Anda bermeditasi, Anda terus berkonsentrasi dan Anda terus mulai berkonsentrasi dan akhirnya Anda tercerap oleh misalnya napas atau Anda tercerap oleh cahaya. Nah, di situ akan timbul kebahagiaan. Jadi ketika ada objek yang sudah matang, misalnya cahaya ini menjadi Patibhaganimita, Anda tercerap oleh Patibhaganimita ini, itu di situ akan timbul kegiuran dan kebahagiaan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan ini bukan ada di luar, tetapi ada di dalam. Jadi Anda sudah beruntung, bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi umat Buddha, terus juga bisa menjalankan dana, menjalankan moralitas, dan Anda juga bisa praktek meditasi. Ini Anda teruskan. Jadi ketika Anda sudah melatih meditasi, misalnya Anda setiap hari berapa menit, Ko Kris? Setengah jam ya? Ya, pagi dan malam. Jadi total 1 hari 1 jam. Nah nanti pelan-pelan ditingkatkan. Yang penting jadi kebiasaan. Jadi ketika Anda tadi kayak Ko Kris ini sudah berarti dari kemarin ODM sampai sekarang sudah 8 hari, ya kan misalnya. Jadi rutin tuh, pagi, malam ya, setengah jam. Nah nanti ketika sudah terus mulai berkembang, terus tingkatkan konsentrasinya. Nah nanti tingkatkan kualitas dari konsentrasinya dan Anda tingkatkan juga durasi Anda duduk. Nah tapi untuk pertama kali mungkin, naik ya. Ya jadi slow aja dulu, tapi yang penting itu tekun. Jadi Anda jangan meditasi ini hanya semangatnya soda gitu. Misalnya ketika Anda semangat soda ini mungkin seminggu setelah ODM Anda bubar. Nah tapi ketika Anda tekun tiap hari, nah kayak Ko Kris, dari setengah jam sekarang sudah 45 menit. Begitu. Jadi kebahagiaan yang ada di dalam itu tumbuhnya ini nggak cepat. Jadi kayak Ko Kris dari mungkin dulu nggak pernah meditasi ya, mungkin dulu. Enggak. Nah baru sebulan, 30 menit, sekarang sudah 45 menit. Nah jadi kebahagiaan dari kita mengembangkan batin ini dia bertahap. Tidak bisa langsung misalnya kayak tadi mau duduk langsung bisa 2 jam, enggak bisa. Tapi nanti ketika Anda latih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 jam, 3 jam atau 4 jam juga Anda sanggup. Nah tapi mungkin untuk awal kali ya cukup 30-45 menit, ya mungkin ke depan bisa 1 jam. Nah tapi perlu juga kualitasnya dulu. Ketika Anda bermeditasi memiliki kualitas yang bagus, duduk setengah jam lama apa enggak? Lama ya? Nah berarti kualitasnya belum ada.
Tapi ketika Anda nanti bermeditasi, meditasi Anda punya kualitas, duduk setengah jam ini sebentar, nggak kerasa. Oh, udah bel lagi, misalnya. Nah, ketika itu Anda akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Itu kebahagiaan dari pengembangan batin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kayak Kok Kris lanjutin kok. Nanti Anda semakin terampil, kualitasnya akan semakin baik, nanti kebahagiaannya jauh lebih tinggi dari kebahagiaan dari kesenangan indriawi. Nah, itu kebahagiaan dari pengembangan batin. Nah, terus ada yang ketiga, yang terakhir adalah kebahagiaan dari hilangnya kekotoran batin. Nah, ini justru kebahagiaan yang asli, kebahagiaan yang tertinggi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan ini bukan dari kesenangan indriawi, dan juga memang kebahagiaan dari pengembangan batin ini merupakan langkah untuk kebahagiaan yang terakhir, untuk kebahagiaan bebasnya dari kekotoran batin, atau kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Jadi Anda sebagai umat berumah tangga, Anda tiap hari bekerja, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke kantor, ada yang pergi kemana lagi tiap hari? Kemana? Ke kantor, ke pasar, kemana lagi? Ibu-ibu kemana? Ke sekolah, apalagi? Ke toko, apalagi? Jadi ada nggak yang tiap hari perginya ke wihara? Ada nggak? Ada, bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada, bantainya kan seminggu sekali. Tapi kalau di Medan mungkin ada. Jadi bantainya mungkin tiap hari ada di wihara. Jadi umatnya tiap hari sebelum ngantar sekolah anaknya, dana dulu makanan. Sebelum anaknya pergi, ya bareng-bareng sama anaknya, dana makan pagi. Nah, ini juga tadi saya sudah katakan, ini adalah juga akan timbul kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dari pengembangan batin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda juga masih ada kesempatan untuk melakukan kebajikan. Misalnya Anda bermeditasi. Ibu-ibu, Anda bangun jam berapa? Bangun jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 5. Meditasi apa enggak? Kalau bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum Anda masak, misalnya cobalah meditasi mungkin 10 menit. Tapi kalau nggak bisa 5 menit. Nah, ketika itu Anda bisa mengembangkan meditasi cinta kasih. Jadi meditasi itu nggak selalu diam duduk. Anda jangan berpikir bahwa bermeditasi itu diam duduk. Oh, itu meditasi. Enggak. Ada juga meditasi yang mengembangkan metta atau cinta kasih. Jadi ketika Anda pagi-pagi jam 5 kurang Anda bangun pagi, Anda duduk, Anda bermeditasi dengan mengembangkan cinta kasih. Misalnya dengan metta. Anda pertama kali Anda pancarkan mettanya kepada Anda sendiri. Anda pernah berdoa enggak untuk diri sendiri? Jarang kan? Nah, sebenarnya ketika Anda mengembangkan metta atau cinta kasih dengan Anda bermeditasi metta, misalnya pagi-pagi, semoga saya sehat dan bahagia, semoga saya bebas dari bahaya, semoga saya bebas dari penderitaan batin, semoga saya bebas dari penderitaan jasmani. Nah, kata-kata itu Anda ulang dan ulang, terus Anda kemudian melanjutkan. Terus Anda bilang, semoga keluarga saya juga sehat dan bahagia. Semoga mereka bebas dari bahaya. Semoga mereka juga bebas dari penderitaan batin. Semoga mereka juga bebas dari penderitaan jasmani. Nah, ini adalah juga meditasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sulit apa enggak? Sulit apa enggak?
Enggak kan? Jadi ketika Anda ada waktu, misalnya tadi bangun pagi-pagi, Anda bermeditasi, Anda ucapkan itu. Terus ketika itu Anda bisa lanjutkan, semoga semua makhluk sehat dan bahagia, semoga semua makhluk bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Nah, kata-kata itu diulang, itu juga akan timbul kebahagiaan dan ketenangan. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari melakukan kebajikan itu sebenarnya tidak sulit. Benar nggak? Jadi Anda bandingkan ya, Anda berdana kepada siapapun, Anda berdana sebesar apapun, kebajikannya ini lebih tinggi Anda bermeditasi. Tadi Anda bermeditasi yang meta, itu lebih tinggi dibanding Anda berdana mau misalnya jumlahnya paling besar, itu tidak mengalahkan Anda bermeditasi ininya, jasa kebajikannya. Jadi Anda misalnya berpikir, oh saya tidak mampu untuk berdana. Tapi Anda masih ada kesempatan, bapak-bapak, ibu-ibu. Anda bisa punya kesempatan apa? Untuk melakukan moralitas. Nah, jadi ketika hari-hari uposatha, Anda mengambil 8 sila. Nah, 8 sila ini jasa kebajikannya juga tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, terus juga tadi Anda bermeditasi. Saya sudah katakan bahwa dengan bermeditasi ini kebajikannya ini lebih tinggi dibanding Anda berdana dan menjalankan moralitas. Nah, tapi ketika Anda mengembangkan meditasi, dasarnya itu memang moralitas. Jadi moralitas ini juga bapak-bapak, ibu-ibu harus dijaga. Ketika Anda mungkin di dalam kantor, di dalam keluarga, Anda jaga moralitasnya ini. Terutama misalnya sila-sila yang sering Anda langgar, coba kurangin. Bisa nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Bisa. Waktu yang lalu saya pernah berbicara dengan satu orang Katolik. Waktu itu dia baru mengenal saya, tapi waktu berapa kemudian dia itu sudah menjalankan moralitas, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dia bilang ke saya sekarang sudah tidak berbohong lagi, dia bilang. Terus saya juga sekarang mengembangkan ini cinta kasih. Waktu misalnya karyawannya sedang butuh, ya udah kamu ambil aja, nanti saya yang gantiin. Terus ketika karyawannya mau melahirkan, udah nanti saya yang menanggung biaya untuk kelahirannya itu. Nah, jadi ketika Anda sekarang punya kesempatan secara materi, mungkin Anda berlebih, di situ Anda punya kesempatan. Benar nggak? Coba Anda misalnya Anda tidak punya atau Anda miskin. Anda apa? Selalu apa? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang secara ekonominya kurang, kadang mentalnya juga kurang. Umumnya mereka ini apa? Inginnya diberi, benar nggak? Tapi justru ketika Anda lagi misalnya tidak mampu, ketika Anda sudah tidak punya apa-apa, tapi Anda di situ memberi, itu jauh lebih tinggi. Jadi waktu di zaman Buddha, ada seorang pasangan suami istri. Brahmana itu cuma satu punya kain. Nah, ketika itu dia tetap mau berdana tuh satu kainnya itu. Nah, ketika itu ada seorang raja yang mengetahui bahwa sampai seperti itu. Apa coba? Akhirnya Brahmana ini mendapatkan berlipat-lipat, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, jadi ketika Anda juga mungkin tidak mampu, tapi Anda berusahalah misalnya untuk berdana, menjalankan moralitas, dan Anda juga bermeditasi. Kebahagiaan
ini bukan dari uang. Benar nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, kebahagiaan ini bukan dari uang, benar apa enggak? Bukan, apa benar? Kebahagiaan ini dari uang atau bukan? Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, segala-galanya pakai uang. Benar nggak? Benar. Jadi ketika Anda misalnya nggak punya uang, mungkin Anda juga menjadi menderita atau nggak bahagia, benar nggak? Jadi Anda harus apa? Bekerja. Bekerja. Anda harus berusaha. Nah, jadi nanti saya sambungkan. Jadi ada 8 unsur atau 8 jalan untuk berhentinya penderitaan. Nah, jadi ketika Anda sekarang sebagai umat Buddha, Sang Buddha sudah menunjukkan jalan, ada 8 unsur. Yang pertama adalah pandangan benar, pikiran benar, usaha benar, ucapan benar, perkataan benar, terus mata pencaharian yang benar, usaha benar, konsentrasi benar. Nah, jadi ketika nanti Anda mengembangkan itu, Anda bisa di dalam kehidupan sehari-hari 8 mulia ini. Ketika nanti Anda misalnya berusaha atau bermata pencaharian yang benar ini, Anda tidak melakukan pelanggaran. Yang waktu yang lalu saya pernah mungkin berkata juga, dan saya akan mengulang. Jadi waktu yang lalu saya bertemu umat di Kondo. Umat ini bercerita tentang, pertama dia hanya membahas tentang boleh enggak berdagang daging. Nah, akhirnya dia sendiri sebenarnya punya cerita pengalaman. Anda mau dengar, bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi ketika itu dia bercerita bahwa papa punya papa atau engkongnya atau kakeknya ini dulu adalah penjaga babi. Nah, dia diceritakan oleh papanya. Jadi papanya bercerita kepada anaknya. Nah, waktu yang punya papa ini engkongnya sering potong babi, papanya ini sudah sering seperti babi katanya. Sudah merongok seperti babi. Dan juga sering didatengin makhluk hitam. Nah, cerita ini sama seperti di zaman Buddha, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika di zaman Buddha, ada tetangga di wihara, itu juga penjaga babi. Nah, ketika itu dia bernama Cunda. Nah, Cunda itu kehidupannya adalah penjaga babi dan juga dia memakan daging babinya juga. Nah, ketika akhir-akhir mau meninggal, dia itu juga sama seperti babi. Nah, terakhir kali dia ditelan ke neraka. Nah, jadi di dalam mata pencaharian bapak-bapak, ibu-ibu, Anda sebagai umat awam, saya sarankan jangan melanggar. Jadi ada 5 dalam mata pencaharian yang dilarang oleh Sang Buddha. Yang pertama itu adalah mendagangkan manusia atau perbudakan. Ada nggak sekarang ini? Masih ada nggak? Masih banyak. Terus Anda jangan berdagang binatang. Waktu yang lalu ada orang di Surabaya. Mata pencariannya itu tukang ekspor ikan. Jadi ikan yang baru segar masukin langsung ke box es. Jadi langsung nanti diekspor ke Cina. Coba apa akibatnya sekarang? Dia menderita paru-parunya kecil sebelah. Nah, jadi banyak waktu itu akhirnya dia bertanya ke 3 bante katanya. Bante yang pertama, ya udah kamu boleh berdagang ikan itu. Tapi Anda juga harus sisihkan untuk berdana. Anda pilih yang itu bukan? Nah, terus yang kedua. Yang kedua, ya udah. Yang kedua ini dia berdagang. Terus dia ini. Jadi sebenarnya ada 2, sorry. Jadi yang
kedua itu Anda udah stop aja. Jadi jangan berdagang lagi. Nah, ketika itu dia pilih yang kedua. Tapi ada nggak bapak-bapak ibu yang pilih yang pertama? Ya udah, saya berdagang tadi, misalnya Anda berdagang ikan, terus kemudian Anda juga terus berbuat baik. Bilang begitu. Ya nggak? Misalnya ada seorang pedagang apa yang melanggar, tapi dia bilang nanti saya danakan. Nah, nanti ketika Anda di kehidupan yang akan datang, Anda akan jadi orang kaya tapi tidak bisa menikmati kebahagiaannya itu. Ada nggak? Rumahnya banyak, besar, tapi nggak ada kebahagiaannya. Nah, di situ jadi dia bermata pencarian salah dan dia berdana. Nah, jadi ketika dia berdana dari mata pencaharian yang salah. Jadi ketika dia berdana, ada buahnya. Dia menjadi kaya, dia punya banyak materi, tapi karena sumbernya atau mata pencahariannya ini dari pelanggaran, makanya tidak bisa menikmati. Jadi begitu rugi bapak-bapak ibu-ibu, lebih baik di stop. Jadi wanita itu yang Surabaya ini, dia stop. Dia ikutin kata Bante. Jadi yang Bante terakhir itu bilang, udah mulai sekarang Anda stop. Dia ikutin stop. Nah terusnya kemudian dia usaha yang lain. Nah jadi sama ketika bapak-bapak, ibu-ibu punya mata pencarian yang melanggar, ketika itu Anda coba usahakan pelan-pelan dan stop. Kenapa? Karena akan sia-sia bapak-bapak ibu-ibu. Ketika nanti buah kebajikan dari Anda berdana, itu tidak bisa dinikmati. Memang Anda dilihat punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya semua banyak, tapi bilang saya belum bahagia. Benar nggak? Ada yang gitu. Nah ini karena waktu menanam kebaikannya di kehidupan yang lampau itu dari mata pencarian yang salah. Jadi rugi, Anda sia-sia itu. Hanya dilihat orang aja, kelihatannya orang kaya, tapi kadang belum, kebahagiaannya belum ada. Terus yang saya lanjutkan ada mata pencaharian. Yang pertama tadi adalah Anda memperjualkan manusia atau perbudakan, terus Anda menjual binatang, terus Anda menjual daging. Daging juga secara otomatis ini akan ada proses pembunuhan, jadi dilarang juga. Terus juga Anda berdagang racun senjata, racun dulu. Jadi racun atau minum-minuman itu juga akan membawa nantinya ketika Anda berdagang, misalnya Anda berdagang narkoba, mungkin Anda jadi kaya raya, tapi ketika Anda nanti ke depan, Anda lahir di mana? Pedagang narkoba lahir di mana nanti? Lahirnya di niraya, neraka. Kenapa? Karena ketika Anda berdagang yang mata pencarian yang salah ini, Anda membuat kerugian banyak orang. Benar nggak? Nah, akhirnya kalau Anda sering merugikan orang lain, Anda terlahir di niraya atau di neraka. Jadi Anda kalau melakukan pembunuhan atau menyiksa, atau Anda melukai seperti melukai Buddha, seperti Bante Dewadatta, terlahir di mana? Di neraka. Nah, jadi yang ini terus berdagang senjata. Nah, itu juga dilarang. Nah, kedelapan unsur ini Anda selagi umat awam bisa dilakukan, tapi mungkin kadarnya mungkin tidak sempurna. Jadi seperti yang misalnya meditasi. Meditasi Anda juga belum sempurna. Benar nggak kok Chris? Baru mungkin 45 menit, tapi itu lebih baik. Anda sudah memulai meditasi,
terus Anda menjalankan moralitas, atas sila enggak kok, Chris? Kadang-kadang 8 sila. Hari ini hari Uposatha sebenarnya. Ketika Anda mau ambil 8 sila di hari-hari Uposatha itu jauh lebih baik dibanding 5 sila. Tapi ketika Anda mungkin bilang sulit Anda menjalankan 8 sila, ya sulit. Kenapa? Mungkin Anda lapar, ya enggak? Terus Anda mungkin banyak pekerjaan. Tapi mungkin kadang-kadang Anda bisa lakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi coba diusahakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, saya akan balik lagi antara kebahagiaan dan penderitaan ini. Jadi penderitaan itu muncul ketika adanya nafsu, keinginan. Jadi ketika ketidakadanya nafsu, keinginan, penderitaan itu akan berhenti. Ingat, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda bahagia itu atau Anda ingin bebas dari penderitaan itu, Anda harus menghilangkan nafsu, keinginannya itu. Tapi bukan berarti misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang, misalnya Bantenya bilang, saya tidak boleh bernafsu lagi. Udah saya usaha segini cukup aja, segini cukup aja. Bukan berarti begitu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan. Jadi waktu Anathapindika sudah mencapai seorang Sotapanna, beliau masih berbisnis, masih ada kelilit utang piutang gitu. Jadi masih ketika seorang sudah Sotapanna, seorang sudah ya mencapai tingkatan kesucian, dia masih umat awam, dia masih berusaha berbisnis. Jadi Anda misalnya sekarang yang misalnya Anda kehidupannya sudah mapan, misalnya saya sudah cukuplah di sini. Berhenti, apa Anda melanjutkan? Bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi di zaman Buddha itu Anathapindika itu milioner. Coba emas harganya misalnya sekarang berapa juta? 1 kilo. Itu setanah Wihara Jetavana. Berapa dibanding itu? Coba. Jadi begitu ketika Anda punya kekayaan, di situ punya kesempatan untuk apa? Untuk melakukan banyak-banyak kebajikan. Ini adalah kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu yang Anda memiliki banyak materi atau Anda memiliki banyak harta, itu Anda punya kesempatan untuk berbagi. Waktu Anda pertama kali, Anda ingat enggak waktu misalnya Anda bekerja, Anda berdana sama ibu Anda? Sama orang tua Anda, mama papa? Pertama kali Anda berdana sama mama papa enggak? Enggak, sama istri. Nah, sebenarnya Sang Buddha ada mengurutkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika kekayaan itu dimiliki, itu kekayaan itu dibagikan. Yang pertama itu mata pitu. Apa mata pitu itu? Mama papa. Jadi orang tua dulu. Nah, selanjutnya baru anak dan istri. Tapi zaman sekarang mungkin suami takut istri atau atau terbalik, istri takut suami. Nah, kadang Anda melupakan mama papa. Nah, jadi ketika nanti Anda misalnya sekarang, ya waktu yang lalu juga saya melihat, jadi anaknya itu mapan atau kaya. Coba mama papanya itu masih hidup. Jadi papanya itu diajak ke dokter, dikasih suster, terus dikasih mungkin ada uang jajan. Nah, jadi ketika Anda sudah mampu atau mapan, Anda punya kesempatan untuk berdana kepada orang tua, kepada anak dan istri, terus kepada siapa lagi? Karyawan Anda. Terus kepada siapa lagi? Tamu Anda. Terus kepada kerabat-kerabat Anda. Dan yang terakhir adalah kepada para biku atau samana atau zaman dulu brahmana dan samana.
Nah, jadi ketika ini Anda punya kesempatan, udah Anda punya memiliki dan juga Anda punya kesempatan untuk mengembangkan batin melalui berdana, menjalankan moralitas, dan juga Anda bermeditasi. Ini setahap demi setahap akan muncul kebahagiaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi ketika Anda mulai meditasi, saya sarankan enggak perlu lama-lama dulu. Enggak perlu lama-lama. Tapi ketika Anda meditasi ini jadi kebutuhan, Ciani meditasi diterusin enggak? Terusin ya? Iya ada, bagus. Nah, ada enggak kebahagiaan dari meditasi itu? Apa yang dirasakan? Iya. Nah, jadi benar. Jadi kebahagiaan yang dari pengembangan batin ini akan muncul kebahagiaan batin atau ketenangan. Jadi yang belum bermeditasi nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba, ini sudah ada beberapa yang kesaksian nih. Jadi Anda harus juga bermeditasi yang belum. Yang sudah juga jangan berhenti. Kalau Anda berhenti, Anda tidak akan mendapatkan yang lebih dalam lagi kebahagiaannya itu. Jadi yang tadi Kokris sudah 45 menit, sudah bagus. Tapi teruskan. Nah, ketika nanti Anda tingkatkan kualitas ya. Jadi jangan kejarnya jam. Jangan tuh. Oh, saya mau duduk 1 jam. Pertama kali Anda bilang, hasilnya 15 menit. Kaki Anda udah sakit, batin Anda udah gelisah. Nah, jadi jangan targetnya itu jam atau jangan targetnya itu waktu. Tapi targetnya itu enggak ada. Ketika Anda bermeditasi punya target, di situ akan Anda punya kehilangan. Tapi ketika Anda bermeditasi enggak punya target, ya semampunya aja. Anda sudah setengah jam atau lebih. Nah, jadi ketika Anda bermeditasi itu, Anda jangan punya harapan. Misalnya Anda tadi ngomong, Anda mau meditasi 1 jam. Tapi itu cuma harapan Anda. Kenyataan berapa menit? Berapa menit? Mungkin 10 menit. Atau mungkin 15 menit. Nah, jadi jangan patokannya itu Anda menargetkan, tapi Anda juga harus bertekad. Jadi beda antara Anda punya bertekad dan Anda juga punya ini harapan. Jadi ketika Anda memulai itu juga harus ada tekad. Ya, saya akan bermeditasi pada hari ini. Itu tekad. Nah, ketika itu Anda melaksanakan karena Anda sudah bertekad. Misalnya saya bertekad meditasi pertama kali mungkin cuma 15 menit. Ya udah Anda pasang alarm 15 menit. Nah, ini boleh. Tapi Anda bukan tadi punya pengharapan. Nah, kalau Anda punya pengharapan, Anda akan semakin jauh ketenangan ini. Tapi ketika Anda melepaskan pengharapan-pengharapan, nanti hasilnya ada ketenangan. Ya, saya sarankan Anda sehari 1 kali dulu dah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. 1 kali, tadi meditasinya mungkin meditasi meta dulu. Anda kembangkan meditasi meta tadi. Pertama kepada Anda sendiri, terus Anda kembangkan kepada keluarga, dan Anda kembangkan kepada semua makhluk. Dan yang terakhir Anda beraspirasi, semoga jasa kebajikannya ini untuk mencapai nibbana. Ini penting. Jadi Bapak-bapak ketika terakhir kali untuk selesai melakukan kebajikan, Anda jangan lupa itu 1 kata, Nibbanasa Paccaya Hotu. Nah, saya sekarang juga akan mengucapkan ini karena waktu juga sudah pukul 10.31, jadi cukup sekian. Jadi pesan saya, Anda sebagai umat Buddha, Anda boleh berbahagia, Anda boleh mencari kebahagiaan,
Tapi carilah kebahagiaannya ini, kebahagiaan yang sejati, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Anda menjalankan moralitas, Anda menjalankan meditasi, dan Anda juga menjalankan berdana. Ini merupakan juga salah satu jalan untuk kebahagiaan. Dan yang terakhir juga Anda terus untuk menghilangkan atau mengikis kekotoran batin Anda. Jadi itulah kebahagiaan yang tertinggi, adalah terbebas dari kekotoran batin atau terrealisasinya nibbana. Cukup sekian, semoga Anda sehat dan bahagia, semoga Anda memiliki cita-citanya tercapai, semoga Anda juga bisa terrealisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu. Kita ini beraspirasi. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Idame punyang nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bagam sabasatanam bazemi te sabe me samam punya bagam labantu. Sadu, sadu, sadu.